Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Untuk pertemuan nanti pagi, mohon maaf saya nggak bisa live coding atau nggak bisa nggak bisa meet karena laptopnya lagi bermasalah. Jadi masih mumpung bener ini saya nge-record aja untuk materi nanti pagi. Jadi untuk materi nanti pagi itu kita bakal belajar materi yaitu exception handling. Exception handling itu apa? Exception handling itu adalah mekanisme atau cara developer dalam menangani error yang terjadi pada saat runtime. Jadi runtime itu pada saat kita menjalankan aplikasi gitu atau si aplikasinya pas lagi berjalan. Nah, kita sebagai developer, sebagai programmer itu bukan harus sih mencoba untuk menangani error yang terjadi pada saat aplikasi berjalan. Nah, kemudian exception handling ini biasanya terjadi pada saat user itu menginputkan misal tipe datanya salah atau menginputkan username atau password yang salah dan lain-lain gitu yang intinya yang menyebabkan error pada saat aplikasi itu berjalan. Nah, untuk contoh exception handling yang sederhana itu mungkin kalian udah pernah buat gitu ya. Contohnya yang pertemuan-pertemuan awal yang kalian bikin login itu kan username sama passwordnya udah di set ya. Nah, terus ketika usernya nanti memasukkan username sama password, kalau misalnya benar successful login gitu ya, login berhasil. Kalau salah nanti sistemnya itu memberikan message username atau password salah. Nah, ini itu merupakan exception handling yang sederhana yang telah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya lah. Mau itu login salah, mau itu misal barang yang Anda temukan nggak ada dalam daftar dan lain-lain. Intinya yang memberitahu kepada user kalau misalnya ada semacam kesalahan gitu, itu tuh exception handling yang sederhana yang sudah kalian buat. Nah, tapi ada exception handling yang memang harus kita benar-benar handling gitu, harus kita harus kita tangani karena memang itu bakal menghentikan program, benar-benar menghentikan program gitu sehingga user istilahnya bingung gitu sama aplikasinya ini kenapa tiba-tiba berhenti. Nah, contohnya misal di sini saya punya array yang total indeks datanya 2 ya. Berarti 0 dan 1 gitu kan 2. Nah, di mana si datanya ini kayak gini misal, terus ini dimisalkan aja ya. Jadi misal nah
Jadi misal ada sistem untuk pencarian informasi data mahasiswa. Misal kita pingin nyari informasi data mahasiswa indeks kedua kan nggak ada ya, karena cuma sampai indeks ke satu. Karena total datanya kan 2. Kalau indeks data kedua kan berarti total datanya 3. Nah, dia tuh bakal langsung ngasih error kayak gini. Nah, error kayak gini itu bakal langsung memberhentikan aplikasinya. Contoh, kalau misal ada perintah lagi gitu ya. Perintahnya lagi misal kayak gini. Nah, ketika di run, si perintah yang di bawahnya yang error itu dia nggak akan nggak akan terselesaikan gitu, karena ini tuh error yang benar-benar langsung memberhentikan program. Nah, caranya gimana? Caranya adalah yaitu tadi kita pakai exception handling. Nah, di exception handling itu ada yang namanya keywordnya try. Nah, try itu ya dengan arti try ya, berarti kan mencoba. Jadi si Java ini punya keyword try di sini misalnya. Try. Jadi kolom yang ada di dalam kolom try ini akan dicoba terlebih dahulu oleh Java. Jadi Java tuh udah tahu gitu kalau ada blok try, dia akan mencoba program atau perintah sih bukan program, perintah yang ada di balok try dulu, dia bakal eksekusi dulu gitu. Kemudian sesudah dicoba kan ini kan tadi bakal menampilkan error ya. Nah, si errornya kita tangkap dengan keyword catch. Jadi nanti errornya itu kita tangkap. Nah, karena si exception ini sebenarnya itu dia subclass dari package apa gitu ya, saya lupa. Jadi si errornya ini dia tuh bakal berupa objek. Nah, karena berupa objek, dia tuh bisa ditangkap atau bisa diambil gitu, karena kan objek ya. Dengan cara kita manggil class exceptionnya, terus disimpan aja ke dalam variabel misalnya. Nah, kemudian kita tampilkan errornya. Nah, jadi sekarang dia nggak akan langsung nggak akan langsung berhenti program itu, jadi tetap build successful. Nah, misal ini saya pindahin dulu ya keluar blok ke sini misal. Nah, jadi sama si Java itu dia udah tahu kalau ada blok try, dia langsung mengeksekusi perintah yang ada di dalamnya, dan errornya itu dihandling gitu, ditangkap sebagai objek. Jadi nggak akan berhenti, dan perintah yang ada di bawah-bawahnya yang sisanya dia tetap tereksekusi gitu kan. Jadi ini masih ada kan tuh. Ini adalah akhir program. Nah, kita sebagai programmer nanti harus tahu arti-arti dari error-errornya itu apa. Nah, ini kan errornya adalah array index out of bounds. Jadi maksudnya data yang kita cari itu nggak ada di array, karena ya si array ini sendiri itu cuman ada total datanya 2 gitu, sementara kita nyari data ketiga. Jadi kan nggak masuk gitu, kita nyari data ketiga tapi arraynya 2. Nah, maka kita handling supaya si error ini tuh lebih manusiawi gitu, lebih dipahami user, karena kan user nggak tahu ya artinya java.length.array index out of bound itu si user tuh nggak tahu gitu. Maka kita handling dengan bahasa yang dimengerti user.
Nah kita kasih tahu bebas lah, misal eh, data mahasiswa yang anda cari tidak ada pada daftar eh, pada list daftar aja misal. Nah, jadi user tuh lebih mengerti gitu. Oh, data yang kita cari nggak ada gitu. Misal ditambahin lagi di sini, silahkan coba lagi. Terus misal biar lebih kelihatan kita ganti jadi error. Nah, kayak gini. Nah, jadi si user tuh langsung ke highlight gitu kan warna merah. Oh, datanya nggak ada gitu. Silahkan coba lagi. Jadi nanti ketika usernya coba lagi, misal 1, nah ketemu ada informasi data mahasiswa. Nah, jadi exception handling ini kalau si perintahnya tidak ada yang error atau sekiranya tidak ada error, maka yang di dalam exception ini dia tidak akan eksekusi karena emang tidak ada error. Nggak ada error yang ditangkap kan, karena ya emang nggak ada error gitu, jadi ini nggak akan dijalanin seperti itu. Terus eh, contohnya lagi, misal ada inputan. Misal ada input untuk masukkan angka gitu ya contohnya. Terus integer angka sama dengan, nah misal kita pinginnya kan inputan yang dimaksud itu integer. Misal nanti usernya itu misal masukin apa namanya, masukin misal string gitu. Nah kan langsung berhenti ya si apa namanya, akhir program ini nggak terjalankan. Nah biar masuk lagi, kita masukin lagi ke try and catch ini supaya programnya tetap jalan gitu. Nah di sini juga kita bisa bikin 2 catch dalam satu try. Di sini catch misal boleh exception, masuk lagi, terus bikin blok baru misal south i misal gitu ya. Oh ini udah ke ini ya, input mix match. Bentar. Oh ya ini matiin dulu aja deh. Misalnya ini kita ganti dulu jadi i lagi.
Nah, di sini kan ke apa namanya? Ke apa sih namanya tuh? Ketahuan errornya. Nah, kita ini lagi maksudnya diubah lagi ke dalam bahasa yang user mengerti gitu. Jadi apa tadi tuh? Kan mismatch input ya, input mismatch. Jadi misal input yang Anda berikan bukan berupa angka harus berupa bukan angka harus berupa gini aja deh, input yang Anda berikan adalah huruf. Input seharusnya angka misalnya gitu ya. Nah, jadi pas nanti 1 2 3 bener, nggak ada error lagi gitu kan. Kalau dicoba lagi, nah maka user itu ngerti gitu kalau misalnya oh ini errornya salah inputan dan lain-lain. Nah, terus di apa? Di exception handling ini juga bisa multiple catch. Ini sebenarnya saya udah buat sih ya. Jadi di sini itu saya punya integer nomor 1 sama dengan 2, nomor 2 sama dengan 5, terus punya array kumpulan angka 1 2 3. Nah, nanti apa namanya? Ada beberapa error yang bisa ditangkap. Misal saya coba ubah dulu jadi 0. Jadi kalau di Java itu atau di bahasa yang lain juga saya lupa ya, tapi setahu saya kalau di Java pembagian dengan bilangan 0 itu pasti error. Nanti jadinya kayak gini. Nah, division by 0 kan itu error ya. Atau misal kita coba dulu jadi OBJ. Nah, kan apa namanya? Dapat errornya nih. Nah, si errornya ini, arithmetic exception ini, dia bisa disimpan ke dalam cache. Karena kan kita tahu gitu bahwa errornya kan cuman dibagiin 0 ya. Nggak ada error selain berupa aritmatik itu cuman error aritmatik. Nah, maka kita masukin ke cache arithmetic exception, terus disimpan sebagai OBJ, terus kita kasih tahu user kalau misalnya pembagian pada Java tidak boleh dengan 0 kayak gitu, sehingga nanti errornya teratasi dengan baik gitu. Nah, kemudian kalau multiple catch seperti ini, dia itu berurutan. Jadi kalau ada error yang pertama gitu ya, jadi berurutan tuh segimana baris gitu. Kalau ada error di sini, maka ke bawahnya dia nggak akan jalan. Terus kalau yang ini jalan, maka ini kan jalan ya. Dicek yang kedua nih. Dicek yang kedua ada error, nanti ke bawahnya nggak akan jalan. Terus kalau misalnya yang kedua nggak ada error, yang ketiga juga misal nggak ada error, maka lanjut. Jadi kalau multiple catch ini dia mengatasi errornya atau menangkap errornya itu dia berurutan gitu. Karena tadi misal kan kita udah tahu nih si errornya ini nggak boleh sama 0, misal ganti gitu sama 2. Terus kita jalanin. Nah, maka jalan tuh programnya. Hasil dari pembagian number 1 dan number 2 adalah 1, terus indeks data ke
2 adalah 3 benar. Kalau misal kita salahin, maka error out of bounds gitu. Error out of bounds ini juga sama ya. Kan tadi udah dicoba ya pakai OBJ gitu. Terus dapatnya ini. Nah, maka ininya masukin. Terus kita ubah ke bahasa yang lebih manusiawi gitu. Error apa? Indeks data yang Anda cari tidak ada pada daftar nomor, misal nomor kayak gitu. Kita masukin lagi, kita run lagi. Nah, kayak gini. Kalau misalnya nggak ada error ya jalan sampai bawah. Nah, kalau yang ini, kalau misalnya kita pakai exception doang itu nanti yang tampil itu semua error gitu. Kalau misal errornya banyak ya kita nampilin semua error gitu. Mau errornya mau errornya array, mau errornya arithmetic, semua ditampilin karena kita nampilin semua error exception. Tapi kalau kita cuma nyebutin array, index, bla 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 exception, arithmetic exception, maka sebenarnya kita tuh udah tahu gitu kalau sebenarnya errornya tuh cuma di masalah arithmetic, terus errornya tuh cuma di masalah array, bla 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 gitulah. Jadi kalian kalau emang ingin nampilin semua errornya ya pakai exception. Tapi kalau cuman ternyata errornya cuman satu, cuman masalah arithmetic gitu, maka kalian coba dulu pakai exception. Terus kalau emang cuman satu errornya, cuman masalah di arithmetic, nanti ganti di sininya arithmetic exception terus handling aja pakai apa gitu. Nah, kemudian di handling exception ini juga ada block finally atau keyword finally. Nah, finally ini dia sebenarnya apa ya? Blok di mana yang dia itu bakal tetap dieksekusi mau ada error ataupun enggak. Jadi misal kita ngasih tahu kalau misalnya apa ya? Terima kasih sudah memakai program. Terus di luarnya ini adalah akhir dari program. Misal kayak gini kan. Nah, ini kan nggak ada error ya. Jadi terima kasih sudah memakai program kan di dalam blok finally dia bakal tetap dijalanin. Kalaupun ada error, finally ini tuh bakal tetap jalan. Nah, pembagian pada Java tidak boleh 0. Terima kasih sudah memakai program. Ini adalah akhir dari program. Jadi tetap tetap tereksekusi gitu. Si block finally ini. Kapan harus pakai finally? Sebenarnya saya juga kurang tahu sih ya. Cuman istilahnya di block finally ini kalian masang perintah yang emang misal satu sistem terkait nih, kayak pembagian, kalian ngasih error. Nah, misal finally ini tuh kalian kasih perintah yang emang tetap jalan gitu. Kayak misalkan tadi error nih pembagiannya, tapi si finally ini tuh tetap jalan kayak ngasih tahu aja kayak terima kasih sudah memakai program atau perhitungan sudah beres atau gimana gitu. Jadi tetap ngasih tahu kalau emang program itu masih jalan ke user. Jadi di block finally supaya user juga nggak bingung kayak ini programnya jalan atau enggak sih, programnya crash atau enggak gitu ya.
Kayak gitu sih sebenarnya. Semoga paham sih ya. Emang emang saya juga kalau untuk pemula mungkin jarang sih ya pakai exception handling tuh jarang. Cuman ya mungkin untuk sekedar tahu aja karena ini juga masuk masuk kurikulum, supaya memang pas kita testing aplikasi itu nggak error gitu. Kayak misal kalian apa udah jadi beberapa kelas gitu ya untuk si programnya, misal ada 5 kelas atau lebih dari 5 kelas, terus pas kalian testing si programnya ternyata harus berhenti di tengah-tengah, kayak kayak kesalahan tadi gitu dibagi nol atau salah input, kan capek ya harus ngulang testingnya dari awal. Makanya pakai try sama catch, ya pakai exception handling gitu, supaya kalau kalian tetap error pun pas testing di tengah-tengah aplikasi masih tetap bisa jalan si aplikasinya gitu atau si programnya. Mungkin itu sih untuk materi sekarang. Sebenarnya masih ada lagi uh, keyword yang di exception handling ini. Ada dua sih sebenarnya, yaitu ada throw sama throws. Nah ini sebenarnya mirip-mirip aja kayak tadi, cuman beda logiknya aja, beda nyimpen apa ya namanya, nyimpen perintahnya doang sih di mana. Nah itu coba kalian cari aja nanti kayak gimana, karena ada tugas juga. Jadi ini nomor 1 sama 2 nya sama ya, jadi langsung aja ke bawah. Jadi ini nomor 1, jadi cuma ada 3 soal ya. Ini nomor 1, jadi kalian bikin exception pakai try, catch, sama throw. Oh sorry, ini beda deh. Jadi yang nomor 1 itu kalian coba buat exception pakai try catch doang untuk dapetin exception dimana kalau user mencari index array-nya itu kayak tadi gitu. Kayak misal array-nya totalnya cuman 2 tapi usernya nyari 3, error. Itu kalian coba bikin. Terus nanti yang nomor 2 sama tapi pakai try catch throw. Terus yang ketiga itu kalian bikin exception dimana kalau si user nginput nginput angka lebih kecil dari 5 itu salah gitu. Pakai throws. Pakai throws ya yang ada S-nya. Terus nomor 4 kalian bikin exception try catch untuk nangkep exception di mana kalau user mengakses index array yang sama ya, yang bukan kelebihan apa namanya, yang nggak ada dalam index array-nya gitu ya. Terus bakal tetap nampilin program selesai gitu apapun yang terjadi. Ya intinya mirip-mirip lah sama yang tadi diterangin. Cuman yang throws sama throw kalian coba cari sendiri karena cuman mirip-mirip doang. Jadi saya cuman jelasin try catch, kalian coba cari throw sama throws. Untuk soalnya nanti bakal saya share juga di learning. Jadi mungkin sekian kalau dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.